Saya Dwi Pasio sebagai Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oke, mulai ya talkshow-nya ya. Ini dia. Baik semuanya, kembali lagi di talkshow Cinta Tanah Air. Oke, perkenalkan pada malam hari ini izinkan saya Rahman Maulana menjadi moderator untuk Tolpot kali ini. Pembahasan yang akan kita bahas malam ini yaitu mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan sudah saya hadir di sini ada Bung Gani sebagai ahli bahasa. Ya, hadir juga Bung Dwi Prasetyo Ya, hadir. sebagai badan pengembangan dan peneliti bahasa Indonesia. Kemudian ada dua mahasiswa kami yaitu Bung Hafiz dan Bung Abdul Wahab. Oke, masih semangat ya? Ya, semangat. Oke, kita langsung masuk ke topik yang berikutnya. Oke, kalau kita membahas bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sebenarnya gambaran bahasa Indonesia itu apa sih dari ahli bahasa sendiri? Boleh dijelaskan, Bung Gani? Berarti bahasa itu cara berkomunikasi melalui perkataan ya. Ya. Oke, itu menurut pandangan dari ahli bahasa kita. Berarti bahasa itu merupakan cara kita berkomunikasi melalui perkataan dan perbuatan. Lanjut ke dua mahasiswa nih, pertama kita bahas Ya. Bung Rifki. Saya ingin bertanya kalau mengenai cara berkomunikasi kita antar mahasiswa di masyarakat itu gimana sih di lingkungan kita? Apakah udah baik dan benar, apa kita masih tidak mencintai dan tidak bangga terhadap bahasa yang kita punya? Silakan, Bung Rifki. Maaf, putus-putus. Coba diulang bisa nggak? Oke, ulang ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih pendapat Bang Rifki ini terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat sendiri, baik di kalangan ya mahasiswa boleh. Kalau untuk di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, ketika menggunakan bahasa Indonesia, mungkin sudah baik
ketika dalam lingkungan, maksudnya dalam organisasi yang tertentu ya sebenarnya bahasa Indonesia. Kalau menurut saya belum semua bisa digunakan dalam lingkungan, mungkin karena seperti di lingkungan kampus itu bisa digunakan bahasa Indonesia dengan baik, tapi banyak juga orang seperti tongkrongan atau di luar sana masih banyak juga menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik gitu. Iya. Berarti kalau menurut pandangan Bang Rifki ini masih kurang baik lah ya. Iya, menurut saya bukan yang kurang baik, tapi tentang kesadaran masyarakat kita sendiri yang masih menggunakannya, tahu di mana tempat mungkin dibanding kayak di luar lingkungan, atau tergantung situasi lingkungan sih. Iya, iya. Kalau menurut saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rifki. Selanjutnya saya lanjut ke Bang Hafiz nih. Oke, tadi kan Oh iya. udah dibilang kalau penggunaan bahasa Indonesia itu kita sendiri masih rada-rada inilah, kurang lah. Nah, saya mau tanya nih ke Bang Hafiz. Iya. Tadi kan topiknya itu bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dimana kalau bahasa internasional itu berarti semua orang harus paham bahasa Indonesia gimana, cara bahasa Indonesia gimana, ya kan? Iya. Nah, sedangkan kita ini kan di Indonesia berbagai suku, gitu. Nah, dari setiap suku saja kita menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana caranya kita bisa menjadi bahasa internasional? Kalau bahasa Indonesia di Indonesia sendiri masih belum semuanya paham gitu. Ya, saya jawab mahasiswa saya sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri, di program kuliah di luar negeri, merasa bahwa bahasa Indonesia itu merupakan penghubung antara mahasiswa Indonesia lainnya. Soalnya dalam konteks akademis, sebagian besar perkuliahan, tugas, dan komunikasi formal di universitas luar negeri ini biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk sehari-hari kan menggunakan bahasa Inggris. Otomatis cara menghubungkan tali persaudaraan yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang otomatis karena kita dari negara yang sama, maka seharusnya perbedaan suku dan budaya pun tidak menjadi halangan untuk bisa berbahasa Indonesia di lingkungan luar negeri, terutama di perkuliahan saya di sini. Berarti seharusnya seluruh rakyat Indonesia sudah paham lah ya bahasa Indonesia ya. Iya. Baik. Lanjut ke Bung Dwi. Bung Dwi, saya mau bertanya mengenai apakah bisa Bung Dwi sendiri kan dari Badan Pengamatan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Nah, saya mau bertanya apakah ada kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Kalau menurut saya itu mungkin ada kemungkinannya ya, karena kan di negara kita sendiri, Indonesia, sudah mulai orang asing sudah mulai berdatangan nih ke negara kita, para wisatawan gitu. Jadi dia akan mengenal juga tuh bahasa kita, kayak ke Bali gitu kan pasti juga banyak bahasa-bahasa yang lain, jadi dia mungkin bisa belajar lagi. Guys, Ya benar ya. Jadi ya benar juga sih yang dikatakan Bung Dwi ya. Jadi
banyak wisatawan, banyak turis yang datang ke Indonesia akhirnya pada belajar bahasa Indonesia ya. Iya benar sih, ya benar juga. Saya setuju sih. Nah, kemudian kalau menurut dari ahli bahasa sendiri, sekarang kan bahasa internasional itu yang digunakan kan bahasa Inggris kan. Ya, Bung Gani. Nah, tapi apakah bisa bahasa Indonesia menggantikan bahasa Inggris yang sudah orang pasti wajib mempelajari lah di semua negara? Iya, Belanda ya. Iya, benar. Cina. Ya, iya, benar. Betul. Dan selain itu bahasa Indonesia juga mudah untuk dipelajari ya Bang Gani. Iya, benar. Oke, terima kasih Bang Gani. Berarti kesimpulan dari Bang Gani ini eh, bahasa Indonesia itu bahasa Inggris mungkin masih belum bisa digantikan, tetapi setidaknya kita bisa setara dengan bahasa Mandarin, bahasa eh, mungkin yang lain-lainnya ya, Arab dan lain-lainnya ya benar. Oke, kalau dari sekarang kita ke pandangan mahasiswa nih, ke Bang Rifki dulu. Menurut Abang kita harus gak sih menggaungkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional? Silakan kepada Bang Rifki. Halo, Apa tuh pertanyaannya? Bisa di- ini Bang, menurut Abang harus gak sih kita eh, menyuarakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang go internasional? Bahasa untuk go internasional ya. Iya, harus gak kita menyuarakan itu? Karena bahasa Indonesia sih bisa untuk di go internasional.
bisa menyuarakan bahasa Indonesia sendiri ke go internasional. Contohnya sebenarnya guets di Bali juga contohnya di lingkungan Indonesia sendiri ya. Ada kayak untuk turis asing yang di negara kita juga di Bali banyak guys orang Indonesia sendiri kadang masih suka pakai bahasa Indonesia. Itu juga bisa mengajarkan untuk sebenarnya langkah untuk go internasional juga sih. Ya, bisa lanjut Bang. Iya, maksudnya kalau untuk bahasa seperti itu bisa untuk dilanjutkan untuk ke go internasional digabungkan gitu. Oke, berarti sebaiknya digaungkan lah ya. Iya, Bang. Iya, gitu. Selanjutnya ke Hafiz nih. Hafiz, Ya. tadi kan ya sebaiknya kita menggaungkan lah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional gitu, agar gak cuma kita doang yang mencintai bahasa Indonesia, tapi banyak juga yang di luar negeri itu paham bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya, Hafiz? Sebenarnya karena kebutuhan tenaga kerjaan di Indonesia itu untuk asing tuh banyak, sehingga banyak terutama di negara-negara kayak seperti Korea, Australia itu sudah mulai banyak pelajaran mengenai bahasa Indonesia. Mereka tertarik karena kebutuhan Indonesia terhadap ketenaga kerjaan asing terhadap Indonesia. Jadi banyak tenaga-tenaga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia agar bisa dapat bekerja di lingkungan di negara Indonesia. Jadi sekarang semakin bertumbuhnya perekonomian Indonesia tuh semakin banyak tenaga-tenaga asing yang pengen kerja di Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, berarti dengan dia datang ke Indonesia, dia lama-lama akan belajar sendiri lah ya. Iya. Selanjutnya dari Badan Pengembangan Bahasa Indonesia, kedepannya apa sih untuk penggunaan bahasa Indonesia? Saya dari semua yang dijelaskan itu bisa tahu kalau wisatawan datang dan banyak juga tenaga-tenaga kerja yang mulai berdatangan, pasti mah bisa ya bahasa Indonesia itu go internasional, karena kan juga mulai banyak tuh sekolah-sekolah tinggi, maksudnya kalau kayak sekolah internasional itu sudah mulai banyak mempelajari bahasa-bahasa Indonesia. Oke. Berarti kesimpulannya pada hari ini di talk show hari ini adalah Indonesia bisa menjadi go internasional. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih yang telah terima kasih Bung Gani sebagai ahli bahasa, terima kasih sebagai Badan Pengembangan. Terima kasih kepada mahasiswa kami Hafiz dan untuk Bang talk Rizky. show hari ini. Oke. Rizky. Terima kasih loh. Oke, saya tutup malam ini. pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.